Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 21 Juni 2022 kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai tema kegerakan kitab Wahyu ini akan membawa saudara kepada keselamatan tubuh, tidak hanya kepada keselamatan jiwamu, tetapi badanmu itu akan dibawa Tuhan selamat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, inilah dahsyatnya dan bedanya kegerakan kitab Wahyu dengan kegerakan hujan awal atau masa menabur yang dilakukan oleh para rasul, para murid, kemudian di gereja zaman pertengahan. Itu semuanya masa menabur, saudaraku. Apabila penginjilan dari amanat agung Tuhan Yesus ini yang termaktub di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, ini adalah menjadikan semua bangsa itu murid Yesus, saudaraku. Murid atau orang yang selamat atau jiwa-jiwa yang selamat ini tidak peduli ada yang mati, ada yang tidak, saudaraku. Yang di akhir zaman yang menjadi mempelai tentunya tidak, saudaraku. Tetapi saudaraku, yang penting dari proses menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan itu adalah terima Tuhan Yesus. Mati ataupun tidak itu urusan nanti, yang penting jiwanya selamat dan masuk surga. Itu proses menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Tetapi dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara, ini akan dibawa, badanmu yang fana ini, saudaraku, akan dibawa oleh Tuhan selamat hidup sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang. Seperti Rasul Paulus katakan, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan dalam waktu sekejap mata ketika nafiri berbunyi. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan, dan kita yang masih tinggal akan diubahkan di dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Itu 1 Korintus 15:51 dan selanjutnya, kurang lebih seperti itu ya. Saya tidak membaca. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi amanat penginjilan, saudaraku, amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang termaktub di dalam Matius pasal 12 ayat 16 sampai 20 itu adalah menjadikan semua bangsa muridnya, menjadikan semua bangsa percaya kepada Tuhan Yesus, percaya, bertobat dan dibaptis. Saudaraku, sudah itu, saudaraku. Percaya, bertobat, dibaptis, tidak peduli apakah orang itu nanti badannya akan mati atau tidak. Saudaraku, tidak peduli akan itu. Yang penting percaya Tuhan Yesus, kemudian mati, kemudian bangkit dan selamat masuk surga. Itu misi dari apa yang dituliskan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Kita akan baca sekarang, saudaraku. Ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang sering didengung-dengungkan oleh para hamba Tuhan. Dan nanti saudara akan ketahui bedanya di dalam kegerakan kitab Wahyu itu apa. Kalau kegerakan kitab Wahyu itu membawa badanmu, jiwamu, dan rohmu itu selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi tidak sekedar jiwamu, saudaraku, tetapi badanmu itu yang sakit-sakitan, yang ada banyak kelemahan tubuh, itu akan diperbaiki oleh Tuhan sampai nanti saudara hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, sampai saat harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Sampai juga ketika berjamuan malam kawin anak domba, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu. Saudaraku, inilah dahsyatnya kegerakan kitab Wahyu. Ini tidak hanya membawa jiwamu selamat, tetapi badanmu juga selamat, tidak mati sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Inilah dahsyatnya kegerakan kitab Wahyu. Sekarang ayo kita baca dulu amanat penginjilan, amanat menabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, perhatikan, ini amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kegerakan penginjilan, ini kegerakan hujan awal, saudaraku, ini kegerakan menabur, saudaraku, dan kegerakan penginjilan di mana Tuhan menjangkau umatnya dari seluruh penjuru bumi ini ada batasnya, saudaraku. Nah, ini dulu belum diterangkan secara detail oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu merupakan satu rahasia yang akan disingkapkan di akhir zaman. Rasul Paulus kemudian menuliskan dalam Roma pasal 11 ayat 25, batasan penginjilan itu sampai kapan, saudaraku? Ini ada waktunya, saudaraku. Menurut Roma pasal 11 ayat yang ke-25, ini gerakan penginjilan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, menjadikan semua bangsa itu percaya kepada Tuhan. Ini ada batasnya juga, yaitu sampai genap jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Sampai jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan itu terpenuhi. Saudaraku, Roma pasal 11 ayat 25. Ini kegerakan penginjilan akan berhenti di sana. Dan kalau sudah kegerakan penginjilan ini, saudaraku, berhenti, akan berubah menjadi kegerakan penuaian, menjadi kegerakan kitab Wahyu. Karena, saudaraku, bilangan tubuh Kristus itu sudah penuh. Saudaraku, ayo kita akan baca Roma pasal 11 ayat 25. Ketika gerakan penginjilan ini ada batasnya, yaitu sampai genap jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan itu terpenuhi. Roma 11 ayat 25. Ini dulu memang belum dikatakan Tuhan Yesus, tetapi oleh kuasa Roh Kudus disingkap oleh Rasul Paulus. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saudaraku, sampai dengan genapnya jumlah bangsa-bangsa lain menjadi murid Yesus, menjadi orang percaya, maka penginjilan kemudian akan berubah menjadi satu kegerakan internal yang dahsyat, karena jumlah bilangan tubuh Kristus sudah genap, saudaraku. Maka kemudian akan berubah menjadi kegerakan internal yang sangat dahsyat, namanya kegerakan penuaian, saudaraku. Penginjilan ini ibarat saat menabur, dan penuaian ini adalah, saudaraku, terjadi di akhir zaman menurut Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-39. Yuk kita akan baca Matius pasal 13 ayat yang ke-39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, gerakan penginjilan itu ibarat gerakan menabur, saudaraku. Dan saudaraku, masa untuk menabur, masa untuk menjadikan bangsa-bangsa itu orang percaya, itu ada waktu tertentu sampai jumlah bilangan yang ditetapkan Tuhan menurut Roma pasal 11 ayat 25 itu genap. Kalau itu sudah genap, kemudian orang tetap menginjil, saudaraku, maka orang akan menjumpai kenyataan-kenyataan yang begitu tragis. Makanya kalau saudara melihat blokade-blokade yang keras terhadap penginjilan seolah-olah menghadapi satu hambatan yang begitu serius, bahkan seolah-olah memang tertutup, karena memang saudaraku, suatu ketika ini kegerakan penginjilan ini akan berubah menjadi satu kegerakan internal membangun tubuh Kristus yang namanya kegerakan penuaian, kegerakan hujan akhir. Saudaraku, waktu menuai ini adalah akhir zaman, saudara, dan kegerakan penuaian ini adalah kegerakan kitab Wahyu
yang tidak hanya membawa jiwa saudara selamat. Kalau penginjilan tadi, saudaraku, itu pokoknya membawa jiwa saudara itu selamat, entah saudara itu hidup atau mati. Saudaraku, yang penting percaya Tuhan Yesus, hidup baik-baik saja, berbuat baik, berbuat kudus, kemudian kalau sudah sakit bisa meninggal, kemudian kalau sesudah meninggal nanti akan dibangkitkan, kemudian selamat dan mewarisi kerajaan surga. Itu tujuan dari penginjilan. Tetapi tujuan dari kegerakan Kitab Wahyu itu membawa badanmu loh saudaraku, badanmu, tubuhmu, jiwamu dan rohmu itu selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Betapa dahsyatnya kegerakan ini. Makanya kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, saya gambarkan juga ini seperti gambaran ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa itu untuk mencapai tanah perjanjian, saudaraku. Memang di sana nanti banyak orang yang berguguran juga di dalam mengiring Musa, saudaraku, tetapi nanti akan ada Kaleb dan Yosua yang berhasil mencapai negeri perjanjian itu bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di akhir zaman pun demikian. Dalam kegerakan Kitab Wahyu ini ada orang-orang yang berguguran di tengah-tengahnya, ibaratnya gitu di padang gurun, saudaraku. Tetapi nanti akan ada yang berhasil mencapai garis akhir kekristenan. Dan saya berdoa ini generasi kita, generasi pemenang akhir zaman, itu adalah generasi yang membawa jemaat-jemaat itu benar-benar hidup, tubuhnya, jiwanya, rohnya itu selamat, saudaraku. Selama ini kan saudara ngerti, yang saudara pahami itu, ayo kita menangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Ya itu benar, saudaraku, itu bagus, saudaraku. Penginjilan, ayo kita baptis sebanyak-banyak orang mungkin, saudaraku. Adakan kegerakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, saudaraku. Tapi dalam kegerakan Kitab Wahyu itu tubuhmu itu juga akan diselamatkan Tuhan, saudaraku. Badanmu ini akan dikekalkan oleh Tuhan lewat satu kegerakan yang namanya kegerakan Kitab Wahyu, lewat manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Sudah akan dibentuk, dididik sampai nanti akhirnya sudah bisa harpazo ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, atau paling tidak sudah diungsikan Theogo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu digenapi. Saudara, kita akan baca pelaksanaan penuaian itu di akhir zaman. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-14 sampai ke-20. Yang pertama ini, yang orang-orang yang kudus itu dituai untuk diselamatkan dan hidup kekal. Kemudian yang kedua ada dua bagian di dalam Wahyu pasal 14 ini. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan nanti akan dicampakkan ke dalam satu hukuman yang luar biasa. Kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 16 dulu. Ini orang-orang yang benar yang nanti akan hidup, saudaraku. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Saudaraku, nah saudara ingat toh, ini orang yang harpazo, ini mereka bekerja, saudaraku, bekerja melakukan sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini tuaian yang bagus, saudaraku, orang-orang yang diselamatkan. Kemudian tuaian dari ilalang yang ternubuat tadi dari Matius pasal yang ke-13 tentang
benih gandum dan ilalang. Ini benih gandumnya ya, yang dituai pertama dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 16, ini benih gandum. Kemudian benih ilalangnya ini akan dipisahkan, saudaraku. Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai 20, ini benih ilalangnya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Nah, ini dari Auranos, saudaraku, dari tempat di mana anak laki-laki itu dibawa, saudaraku, kepada Allah dan ketahtanya itu di sini, saudaraku. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Misbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Nah, yang ilalang ini akan masuk ke dalam murka Allah. Ayat 20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Saudaraku, ini tuaian di akhir zaman, saudaraku. Jadi masa menuai itu di akhir zaman, saudaraku. Kalau penginjilan, saya ulangi lagi, itu membawa jiwa selamat. Jadi jiwa seseorang itu selamat masuk surga, tidak peduli apakah badannya itu hidup atau mati. Saudaraku, ini penginjilan, cukup sampai di situ, saudaraku. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, itu artinya ya bertobat, saudaraku. Kemudian dibaptis, saudaraku, bertobat dari dosa-dosanya dan dibaptis. Kemudian kalau dia mati, itu masuk surga. Penginjilan sampai di sana sudah cukup, saudaraku. Tidak peduli nanti badannya itu hidup atau mati. Ini proses penginjilan atau menabur amanat agung Tuhan Yesus. Jadi nanti ketika saudaraku, amanat agung ini digenapi, Matius pasal 28 ayat yang ke 16 sampai 20 tadi digenapi, saudaraku, itu ya tidak semua orang itu terus percaya Tuhan Yesus, ya tidak, saudaraku. Tetap saja ada yang tidak percaya, itu tetap banyak nanti, saudaraku. Tetapi ada jumlah tertentu orang yang percaya Tuhan Yesus. Tidak mungkin seluruh dunia itu percaya Tuhan Yesus, nggak mungkin, dan tidak akan terjadi, saudaraku, sampai kapanpun. Melainkan ada batasannya. Masa penginjilan itu ada batasannya, dan bilangan tubuh Kristus itu ada jumlahnya. Kalau sudah genap, ya sudah, akan terjadi kegerakan dahsyat di akhir zaman yang namanya kegerakan internal, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan bait Allah rohani. Saudaraku, ini dahsyat sekali. Membangun badanmu itu supaya nggak mati loh, saudaraku. Menggenapi 1 Korintus 15 ayat 51, 52 sampai 57 itu. Menggenapi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, sudah diharpaso, itu nggak mati, saudaraku. Jadi kegerakan kitab Wahyu itu dahsyat, karena tidak hanya jiwamu yang selamat, tapi badanmu itu juga selamat. Ini nggak pernah ada dulu kegerakan seperti itu, dan ini hanya terjadi di akhir zaman. Dulu yang bisa diangkat hidup-hidup, berulang kali saya sampaikan, cuma Henokh, kemudian Elia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan. Kalau tadi pelaksanaan penuaian sudah, kemudian saya tegaskan lagi bahwa penginjilan itu membawa jiwa selamat, percaya Tuhan Yesus, kemudian bertobat dari dosa-dosa, kemudian dibaptis, dan kalau dia mati itu nanti selamat, entah mati karena sakit, karena kecelakaan, karena apapun, nanti dia selamat, saudaraku, masuk surga. Itu tujuan dari penginjilan, memenangkan jiwa. Tetapi kegerakan kitab Wahyu itu membawa badanmu, tubuhmu itu hidup, jiwamu juga selamat, rohmu juga selamat dan hidup selama-lamanya. Inilah dahsyatnya kegerakan kitab Wahyu. Makanya betul-betul kita harus bergumul, karena saat ini adalah saat-saat di mana kita mendekati gerbang ambang pintu masuk ke gerakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca 1 Tesalonika 4
ayat yang ke-13 sampai 17. Ini tentang orang yang mati, saudaraku. Itu akan diperlakukan seperti apa, kemudian nanti juga ada orang yang hidup sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu Tuhan akan memperlakukan seperti apa, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Ini tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya saudaraku. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, ojo ora ngerti tentang mereka yang meninggal. Kamu harus paham tentang mereka yang meninggal. Mereka yang meninggal itu akan kemana, sedang apa. Saudara harus paham hal ini. Saudara, ayo saya lanjutkan. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus maksudnya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, ini yang telah meninggal tadi, saudaraku. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang yang sudah meninggal? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, ini bukan Tuhan sendirian ya saudaraku, artinya betul-betul Tuhan yang akan turun itu, saudaraku. Seperti dulu ini sudah saya jelaskan, ini bukan Tuhan sendirian celirit gitu, artinya bukan, saudaraku. Bukan Tuhan sendirian turun, itu bukan. Tuhan sendiri dengan Tuhan sendirian itu beda artinya, saudaraku. Di dalam bahasa aslinya itu, saudaraku, ditulis Tuhan turun, cuma Tuhan turun seperti itu kalau saudara melihat bahasa aslinya. Maka Tuhan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, saudaraku. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit. Tadi dikatakan selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Tentang mereka yang meninggal itu jangan sampai kamu nggak ngerti. Mereka itu nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu akan dibangkitkan, akan terlebih dahulu bangkit. Jadi kebangkitan orang-orang kudus, saudaraku, sejak awal zaman hingga akhir zaman itu terjadi menunggu kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Daniel pun disuruh oleh Tuhan supaya kamu boleh beristirahat untuk dibangkitkan di akhir zaman untuk menerima upahmu. Daniel pasal 12 ayat yang terakhir seperti itu, ditulis seperti itu, saudaraku. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kamu tidak tahu bahwa mereka yang sudah meninggal itu nanti akan dibangkitkan ketika nafiri berbunyi, sangkakala terakhir ditiup, saudaraku, oleh salah satu guru, saudaraku, oleh salah satu tokoh akhir zaman yang harpazo itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah ini, jadi saudaraku, ini menerangkan tentang orang-orang yang meninggal, saudaraku, dari hasil penginjilan, saudaraku, yang dilakukan oleh orang-orang kudus sejak para rasul hingga, saudaraku, nanti kegerakan kitab Wahyu ini digenapi, saudaraku. Jadi orang-orang yang meninggal sejak zaman para rasul hingga kitab Wahyu ini digenapi, saudaraku, hingga kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, itu nanti mereka yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan, saudaraku. Bangkitkannya itu bareng, saudaraku, bareng ketika Tuhan Yesus datang. Daniel juga di sana,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga akan membaca bahwa saudara itu yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, diprogram oleh Tuhan itu untuk hidup baik badanmu, jiwamu, dan rohmu itu selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. 1 Tesalonika 5, 23 sampai 24, 21 dan selanjutnya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pertama, ini ujilah segala sesuatu. Ilham roh, nubuatan itu ujilah. Peganglah yang baik. Saudaraku, ini jelas-jelas dikatakan seperti itu. Peganglah yang baik. Segala sesuatu yang kurang tepat ya jangan kita pegang. Saudara, tetapi sesuatu yang benar harus kita pegang. Kemudian ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini bagi orang-orang yang mau hidup selamanya tadi, yang tubuhnya pun selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, jadi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita bagi orang-orang yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu ini akan dibawa oleh Tuhan itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Artinya hidup selamanya, saudaraku. Ini hanya terjadi di akhir zaman, saudaraku. Hanya terjadi dalam kegerakan kitab Wahyu, hanya terjadi dalam kegerakan hujan akhir. Kalau dahulu, saudaraku, ketika masa penginjilan, ketika masa menabur itu, saudaraku, targetnya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa selamat, tidak peduli apakah dia hidup atau mati badannya, tidak peduli apakah tubuhnya hidup ataupun mati, yang penting jiwanya selamat, percaya Tuhan Yesus. Tetapi dalam kegerakan kitab Wahyu ini, tubuhmu akan diselamatkan oleh Tuhan, jiwamu akan diselamatkan oleh Tuhan, dan rohmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya kegerakan kitab Wahyu. Oleh karena itu, manfaatkan waktu-waktu yang ada supaya saudara semakin menguduskan diri, supaya saudara semakin menguji diri setiap waktu, setiap saat. Saudaraku, setiap saat, setiap waktu memiliki kerendahan hati untuk mendengar suara kebenaran. Saudaraku, sebab ada orang itu yang sombong, tidak mau mendengar suara kebenaran, akibatnya dia tidak ngerti. Saudaraku, ini banyak. Kalau dahulu ya termasuk Herodes dan ahli-ahli kitab itu, saudaraku, mereka tidak tulus seperti orang Majus yang datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, congkak sombong itu banyak, saudaraku. Itu membuat betul-betul nanti tidak mengerti. Dan ketika kegerakan kitab Wahyu ini terjadi, saudaraku, saudara, saya harap nanti bisa menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, tidak hanya sebagai penggembira. Kalau sebagai penggembira itu, saudaraku, wah, seolah-olah kalau dengar akhir zaman itu semangat berkobar-kobar, tapi perbuatannya tidak bisa mengimbangi. Dia masih jahat, dia masih berbuat jahat, kotor, najis, saudaraku. Tapi seolah-olah kalau mendengar pemberitaan tentang akhir zaman itu semangat menggebu-gebu, ngomongnya itu akhir zaman. Tetapi, saudaraku, ketika marah sedikit, ucapan mulutnya sudah kotor, sudah menghujat, sudah mencaci. Saudaraku, itu ciri-ciri penggembira. Penggembira itu ya selamat, tapi nanti bagiannya itu di pelataran, saudaraku. Saudaraku, jadi seperti itu kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, imam besar agung kita, Yesus Kristus, memberkati saudara. Haleluya, amin.